Oke, what's up bro? Selamat malam kembali lagi di channel Reza Arya Pradana. Ya. Oke, baik. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang sebuah mitos yang berada di daerah-daerah setempat. Nah, daerahnya nggak bisa saya sebutin. Tapi nanti saya bakal sebutin mitos yang ada di daerah saya seperti itu, seperti apa saja. Nanti bakal kita ulas bersama-sama. Tentunya ikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng. Dan share, supaya channel ini mampu bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang mitos yang pertama. Mitos yang pertama ini yaitu Wilwo. Mesti penonton pernah denger ya, kalau yang tinggal di daerah desa-desa itu pasti pernah dengar tentang Wilwo. Wilwo itu singkatan, kepanjangannya yaitu dijawel kemudian digowo. Nah ini ketika saya kecil dulu ini sering ditakut-takuti sama nenek saya. Ketika saya dulu nangis kemudian ditakut-takuti, nak jangan nangis nak, nanti diambil Wilwo, seperti itu. Nah Wilwo ini juga dulu marak seperti itu, tapi benar atau tidaknya itu juga saya belum tahu. Tapi ini kan juga mitos yang perlu kita hargai seperti itu. Jadi Wilwo itu katanya ketika ada orang merengek, menangis, atau orang beraktivitas pada malam hari, nah ini biasanya datang kemudian menjawil seperti itu, jawil kemudian membawa orang itu, makanya dinamakan Wilwo, dijawil kemudian digowo. Tapi kita juga belum tahu kebenarannya seperti itu, tapi ini adalah sebuah mitos yang perlu kita hargai seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu keranda terbang. Nah, pasti teman-teman juga pernah lihat atau pernah tahu atau pernah dengar cerita tentang keranda terbang. Nah, ini juga misal teman-teman semua tinggal di daerah-daerah desa pasti juga tak asing dengan keranda terbang seperti itu. Karena perlu kita ketahui, mitos ini sangat kental juga di masyarakat desa seperti itu. Katanya ada sebuah keranda yang tidak membawa apa-apa tapi terbuang seperti itu. Dari tetangga-tetangga saya pun juga dulu katanya pernah melihat seperti itu, keranda terbangnya itu. Ketika dia itu sedang duduk di depan rumah malam-malam, kemudian tiba-tiba ada keranda itu terbang. Nah, seperti itu. Tapi saya juga belum pernah lihat sih, tapi ya itu harus kita hargai juga sih, karena itu adalah mitos seperti itu. Percaya atau tidak percaya terserah kalian semua. Semoga bijak untuk menanggapi hal seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah uling. Nah ini pasti nggak tahu ini, saya untuk teman-teman itu pernah dengar tentang uling nggak? Uling itu adalah sebuah mitos yang ada di sebuah desa saya seperti itu. Biasanya nggak saya sebutin ya. Yang ada di sungai. Nah di sana kan ada sungainya seperti itu. Nah jadi uling ini adalah mitos, cerita-cerita yang katanya itu dapat menghisap orang ketika di sungai seperti itu. Jadi dulu kan ketika saya kecil itu kan sering bermain di sungai seperti itu. Nah itu saya sering dimarahin sama orang tua saya, katanya jangan suka bermain di sungai karena takutnya nanti dibawa uling. Uling itu katanya seperti bulatan-bulatan itu, tapi menghisap katanya seperti itu. Tapi saya juga belum pernah melihat, tapi ya nggak tahu itu benar atau adanya, tapi kita harus menghargai seperti itu. Jadi ketika ada orang yang sedang di sungai atau sedang di pinggiran sungai itu, biasanya katanya uling itu menghisap orangnya, kemudian nggak tahu dibawanya kemana, entah nanti ditemukan lagi atau enggak, saya juga belum tahu. Tapi itu adalah mitos yang boleh percaya dan boleh tidak percaya seperti itu, terserah teman-teman mau menanggapi ini seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu wewe gombel. Nah ini pasti sudah tenar, ini wewe gombel itu pasti teman-teman pun juga sudah tahu wewe gombel itu seperti apa. Nah, semacam kuntilanak ya. Nah jadi wewe gombel ini katanya itu dia suka menculik anak-anak. Biasanya menculiknya itu ketika maghrib, pergantian siang dan malam ya seperti itu. Nah itu
katanya itu, konon katanya dia itu sering menculik anak-anak. Nggak tahu anak-anaknya itu dibawa kemana, tapi katanya itu biasanya dibawa ke pohon-pohon yang besar atau bambu-bambu, perkebunan bambu-bambu seperti itu. Jadi makanya dulu itu ketika saya kecil itu dilarang bermain ketika maghrib seperti itu di luar rumah. Jadi katanya itu nanti bisa diambil wiwi gombel seperti itu. Sungguh menakutkan ya. Tapi benar atau tidaknya saya juga belum tahu, karena juga saya belum pernah merasakan dan tidak ingin merasakan. Tapi harus patut untuk kita hargai seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja 4 hal yang saya bahas pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah untuk, Kak, mbok bahas tentang hal ini Kak, bahas tentang hal ini Kak. Oke, nanti akan saya bahas, kemudian nanti teman-teman bisa berkomentar di bawah seperti itu. Jadi seperti itulah mitos-mitos yang berada di daerah sekitar saya, daerah tempat tinggal saya. Benar atau tidaknya juga saya belum tahu, percaya atau tidaknya juga terserah teman-teman semuanya. Semoga bijak dalam menanggapi hal ini. Yang utama yaitu kita harus menghargai segala bentuk mitos yang berada di sebuah daerah atau yang berada di daerah-daerah tertentu seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng, dan juga share supaya membawa manfaat bagi semua orang seperti itu. Oke, sampai jumpa, see you.